I am happy. You are happy. We are happy. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, halo teman-teman semua. Saya Yafi Aulia Rizky dari kelas 97 SKS RTSN 1 Kota Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pelajaran favorit saya. Apakah itu? Pelajaran itu adalah matematika. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan mengenai matematika, kira-kira kenapa ya saya menyukai pelajaran matematika? Jadi pelajaran matematika itu ada pelajaran yang sangat seru bagi saya. Karena pelajaran matematika dapat melatih logika, analisa, kreativitas, dan ketelitian kita dalam memecahkan suatu masalah. Selain itu, matematika juga merupakan ilmu tetap. Jadi, dalam setiap soal, jawaban kita tidak bisa kita karang-karang. Matematika juga berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian tahu nggak kalau misalnya pelajaran matematika itu ada hubungannya dengan cita-cita saya? Jadi, cita-cita saya adalah sebagai seorang engineer. Matematika itu sangat penting bagi seorang engineer karena dapat membantu dalam perhitungan, desain, dan pemecahan masalah agar hasilnya akurat dan efisien. Oke, kita lanjut aja dalam pembahasan matematika. Silakan nikmati. Kita masuk ke dalam persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan dalam matematika yang memiliki variabel paling tinggi berderajat 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. AX kuadrat ditambah BX ditambah C. A dan B merupakan koefisien, di mana A tidak boleh sama dengan 0. C adalah konstanta, X adalah variabel, B adalah penjumlahan dari X1 tambah X2, C merupakan perkalian dari X1 dan X2. Kita lihat contohnya. Tentukan A, B, dan C dari hasil persamaan berikut. Pertama-tama, kita kalikan 2X dengan 3X, kita dapat 6X kuadrat. 2X dikali plus 15 dapat 30X. Min 10 dikali 3X, min 30X. Min 10 kali plus 15, min 150, sama dengan 0. 6X kuadrat tetap 6X kuadrat, plus 30 dikurang 30X habis, dikurang 150, sama dengan 0. Jadi kita dapat A sama dengan 6, B sama dengan 0 karena tidak ada, dan C sama dengan min 150. Jenis persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat tak sempurna. Persamaan kuadrat tak sempurna adalah persamaan di mana C sama dengan 0. Jadi, bentuk persamaannya adalah hanya AX kuadrat ditambah B. Pertama, ada 2X kuadrat tambah 4X, tidak ada C-nya. X kuadrat dikurang 9X, dan 5X kuadrat ditambah X. Dari semua persamaan ini, tidak ada C-nya. Lanjut jenis kedua, persamaan kuadrat murni. Persamaan kuadrat murni adalah persamaan di mana B sekarang jadi 0. Kalau tadi C sama dengan 0, sekarang B sama dengan 0. Jadi persamaannya adalah AX kuadrat dikurang C. Contohnya, X kuadrat dikurang 9, tidak ada B-nya. 4X kuadrat dikurang 16, tidak ada B-nya. Seperti contoh pertama tadi, tidak ada B-nya. Jadi persamaan pertama, yang pertama tadi adalah persamaan kuadrat murni. Terakhir, persamaan kuadrat sempurna. Persamaan kuadrat sempurna adalah persamaan yang memiliki akar-akar sama. Contohnya ini X plus 1 dikuadratkan. Jadi ini sama dengan X plus 1 dikali X plus 1. Ini kita bisa lihat akarnya plus 1 plus 1 jadi sama. Oke, kita langsung cari aja. X kali X, ini sama dengan 0. X kali X sama dengan X kuadrat. X dikali 1 plus X, plus 1 dikali X plus X, plus 1 dikali plus 1 tambah 1,
sama dengan 0. X kuadrat tambah, ini ada 2, jadi 2X ditambah 1 sama dengan 0. Oke, pembahasannya sampai segitu aja. Kita langsung masuk ke contoh soal. Carilah akar dari persamaan berikut. X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Jadi, karena ini plus semua, jadi kita bisa langsung saja kita letak tanda-tandanya, yaitu ini plus, dan ini juga tandanya plus. Karena nggak ada min, jadi kita tidak perlu meletakkan min. Oke, kita mulai saja dari C. C, kita tahu dari informasi yang pertama, kalau C itu adalah perkalian dari X1 yang di sini dan X2. Jadi kita cari saja faktornya dari 6. Terus nanti kita cari penjumlahan dari faktor tersebut yang hasilnya plus 5. Faktor dari 6 ada 1 dikali 6 sama dengan, kalau kita jumlahkan langsung saja jadi 7. 2 dikali 3 sama dengan 5. Nah, kita dapat di sini kalau akar-akarnya itu adalah 2 sama 3. Ini X, ini X. Kalau kita kalikan ini semua, akan dapat hasilnya seperti ini. Lanjut soal kedua, sama seperti tadi, kita karena ini plus semua, kita langsung saja letakkan tandanya plus. Oke, kita akan cari dengan cara yang sama. Kita cari faktor dari 2. Nah, karena mudah, faktor dari 2 itu cuma 1 kali 2. Jadi kalau kita jumlahkan hasilnya 3. Jadi ini mudah saja, akar-akarnya adalah 1 dan 2. Oke, kalau kita kalikan pasti sama. Bisa dengan 0. Dan soal terakhir. 2X kurang 5, 3X tambah 0 sama dengan tambah 6 sama dengan 0. Ubahlah bentuk tersebut agar menjadi persamaan. Oke, seperti yang kita lakukan dari pertama, kita kalikan saja 2X kali 3X itu 6X kuadrat. 2X kali 6 plus 12X, ini min 5, ada tanda minnya, dikali 3X, jadi min 15X, min 5 dikali 6, jadi min 30, sama dengan 0. 6X kuadrat tetap, plus 12 sama min 15, yang mana lebih besar? Karena min 15 lebih besar, pasti di sini min. 15 kurang 12, langsung saja 3X dikurang 30 sama dengan 0. Nah, bisa kita lihat kalau di sini semua adalah kelipatan 3. Jadi kita sederhanain aja. Jadi ini bagi 3, ini bagi 3, ini bagi 3. Jadi 6X bagi 6X kuadrat dibagi 3 jadi 2X kuadrat. Min 3X jadi min X. Min 30 dapatnya min 10 sama dengan 0. Selesai. Jadi gimana teman-teman? Seru kan matematika itu? Dari soal-soal tersebut kita bisa melatih kreativitas kita, logika kita, analisa kita dalam menyelesaikan masalah. Soal-soal ini juga bisa melatih kecepatan berpikir kita. Jadi gimana? Seru kan? Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Let's go play.